Halo YouTube, kali ini kita bakal ngomongin basic rules dan cara main game kartu One Piece. Nah, nanti sumbernya bakal gua taruh di deskripsi. Yang kita butuhin buat main itu ada leader, ada deck, dan ada down deck. Di dalam deck ini nanti tuh terdiri dari karakter, ada event, sama ada stage card. Next bakal gua jelasin satu-satu. Itu leader itu apa, karakter, event, stage, dan down. Nah, leader card itu kayak pusat strategi kita main, itu semuanya terpaku sama leader yang bakal kita pakai. Nah, di sini tuh bisa kita lihat ini power, terus ada atribut. Atribut ini ada yang strike, ada slash, special, range, sama wisdom. Ini tuh digunain sebagai penanda di beberapa kartu itu punya efek yang mengharuskan harus ada strike-nya lah, harus ada slash atau special segala macam. Ini tuh lebih ke sebagai penanda. Nah, efek ini kita bisa lihat di tengah-tengah kartu ini. Ini tuh efek kartu kita, habis itu color, warna kartu kita. Oh iya, misalnya warna kartu leader kita merah, berarti isi dari deck kita tuh harus semuanya warna merah karena itu emang dari peraturannya. Semua isi deck harus sesuai sama warna yang leader kita pakai. Terus ada card kategori ini, leader. Kalau di sini kita bisa lihat karakter. Jadi kita nggak bakal ketuker antara itu event atau stage. Terus ada card name. Di sini tuh kita bisa lihat nama kartu kita siapa. Ini ada Monkey di Luffy, berarti dia nama kartunya Luffy. Habis itu kalau di leader itu ada life. Jumlah kartu yang kita taruh di zona life kita nanti. Terus ada tipe. Tipe ini tuh hampir sama gunanya kayak atribut. Terus ada nomor kartu, ini tuh seri kartu kita, penanda ini tuh kartu kita tuh punya seri keberapa. Terus sebelahnya ada rarity. Rarity itu ada common, uncommon, terus rare, ada SR sama leader. Terus ada block simbol. Block simbol ini nanti gunanya buat ngatur rotasi kartu di turnamen resmi. Jadi biar kayak metanya tuh selalu berubah sesuai sama blok yang boleh dipakai di turnamen itu. Di karakter tuh ada cost. Cost ini tuh nanti jumlah don yang harus kita bayar buat bisa manggil atau gunain kartu ini. Dan di karakter cards dia ada namanya counter. Counter ini gunanya nanti buat nambahin power karakter atau leader kita yang kena serang. Terus ada efeknya juga. Terus ada trigger. Trigger ini bakal aktif kalau misalnya leader kita kena serang dan kita ngambil life dari zona life ke tangan. Itu misalnya kartu kita punya efek trigger, kita bisa ngaktifin itu. Dan ya semuanya ini samalah kayak di leader juga. Sekarang event card juga kurang lebih sama kayak karakter card. Terus mostly event card itu gunanya buat counter. Jadi dia punya efek nambahin kalau misalnya ini si chopper guard point dia nambahin power 3000 ke leader atau karakter yang kena serang. Tapi dengan syarat kita ngebayar satu cost. Kalau misalnya kita tadi nge-counter pakai Usopp misalnya, kita nggak mesti bayar cost. Ya, kita cuman nge-trash si Usopp tapi leader kita dapat plus 1000. Terus ada color, card kategori, card name dan kurang lebih sama. Oh ya, event card juga misalnya dia efeknya main bukan counter. Dia itu bisa dipakai pada saat main phase kita dan itu event card itu cuman sekali pakai aktifnya. Next ada stage card. Stage card ini tuh cuman boleh ada satu di field dan mostly gunanya buat ngebuff something yang ada di board kita. Ya kurang lebih penjelasannya sama ini. Dan terakhir ada down card. Down card ini warna belakangnya putih. Gunanya tadi pertama buat bayar cost event atau stage atau karakter. Habis itu bisa dipakai buat nambahin power 1k atau 1000 ke karakter atau leader kita. Cuma terkhusus di turn kita doang. Jadi kalau misalnya kita udah end phase, karakter sama leader kita balik lagi ke power awal. Nah, ini dia zona-zona kartu yang harus kita ketahui pada saat kita main. Pertama ada karakter area, maksimal itu cuma 5 karakter.
Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin satu lagi, nggak bisa. Kalian harus ngebuang satu karakter ke trash baru bisa manggil satu karakter lagi. Terus karakter itu nggak bisa nyerang di saat mereka ditaruh pertama kali. Jadi kalian harus nunggu turn selanjutnya baru karakter itu bisa nyerang. Terkecuali nanti ada beberapa kartu yang punya efek rush. Terus leader card di tengah, sebelahnya stats card. Kalau kita mau manggil stats bisa ditaruh di sini. Terus ada deck, kita naruh deck kita di sini. Terus ada trash di sini di bawah deck. Dan di sini cost area. Cost area itu don yang udah kita ambil dari don deck ditaruh di sini aktif. Terus di sini kita naruh don deck kita dan kita naruh live kita di sini. Nah, flow permainan itu sebenarnya gampang. Refresh phase, terus draw, terus down phase sama kayak draw. Terus main phase. Main phase ini apapun yang bisa kita lakuin di sini tuh kayak naruh kartu, aktifin event atau nyerang segala macem. Habis itu ada end phase. Di refresh phase semua kartu kalian yang rested posisinya atau tiduran bakal balik aktif lagi. Don juga bakal aktif lagi di cost area. Jadi misalnya di turn sebelumnya kalian manggil ini chopper, kan bayar 3 don. Donnya kan jadi rested tuh, tiduran. Itu nggak bisa diapa-apain lagi tuh di turn itu. Nah di turn selanjutnya 3 don itu 3 don itu bakal balik lagi aktif. Jadi kalian bisa make don tersebut buat melakukan sesuatu dari kartu tangan kalian. Terus refresh phase udah, terus ada draw phase. Draw phase kita ngambil satu kartu dari deck. Terus down phase itu kita ngambil 2 kartu don ke cost area. Jadi setiap turn tuh kita bakal nambah 2 don, 2 don, 2 don sampai jadi punya 10 don. Untuk orang yang jalan pertama, dia cuma ngambil 1 don. Tapi kalau misalnya orang yang jalan kedua, dia dapat 2 don dan plus 1 kartu. Di turn pertama tuh belum boleh nyerang. Di turn 2 selanjutnya boleh. Nah, ini yang tadi gue bilang aktif atau rested. Jadi kalau misalnya aktif, si kartu kita ini berdiri. Kalau misalnya rested, dia tiduran. Nah, kalau misalnya di turn musuh si Usopp ini misalnya, si Usopp ini dia berdiri, dia nggak bakal bisa di-attack. Tapi kalau misalnya si Usopp ini tiduran, dia bisa di-attack. Leader kita pun di turn musuh selalu bakal bisa diserang. Jadi sangat membutuhkan manajemen yang sangat bagus sih menurut gua. Terus tadi yang gue bilang juga kalau misalnya kita mau manggil kartu, misalnya ini Usopp 2 kos, jadi kita nidurin, bayar istilahnya, bayar 2 don buat si Usopp bisa ditaruh di field karakter kita. Dan don ini udah nggak bisa dipakai sama sekali di turn itu. Sebenarnya sih masih bisa dipakai, cuman ya tergantung kita punya kartu yang efeknya manipulasi don atau enggak. Nah, tips buat main One Piece itu sebenarnya ada di manajemen don. Itu penting banget karena don ini menurut gua resource yang sangat berharga. Jadi di setiap turn itu kita bisa lihat di sini kalau yang jalan pertama ya kan, dia bakal punya 10 don di turn ke-6. Tapi kalau misalnya dia jalan kedua, dia udah punya 10 don di turn ke-5. Jadi ada plus minusnya kalian mau jalan pertama atau jalan kedua. Nah, ini sebenarnya udah lebih ke mainin strategi leader masing-masing. Jadi intinya ketika kita main manajemen don itu sangat penting. Itu tips. Tips dari newbie juga. Nah, di sini ada glossary, kalian bisa lihat sendirilah ya kan. Kurang lebih kayak on play ini efeknya apa, active main ini ada penjelasannya. Nah, kalian bisa pause inilah. Ini tuh ada beberapa istilah penting yang sering digunakan di One Piece Card Game. Oke, segitu aja penjelasan singkat mengenai basic rules buat main One Piece. Next, gue bakal mainin aplikasi di mobile yang gunanya emang buat belajar. Nah, ini dia aplikasinya. Ini tuh aplikasi official dari Bandai buat orang-orang yang mau nyoba main tapi masih belum paham gameplay atau mekanik dari game kartu One Piece. Nah, menurut gue sih ini lebih ke mini game. Jadi kalian nanti tinggal mainin satu deck yang udah jadi.
dan bakal lawan bot yang ada di dalam gamenya. Nah, si bot ini bakal pakai deck lain, jadi kalian bisa sekalian belajar 2 macam tipe deck. Langsung saja kita start. Nah, di menu ada pilihan chopper. Ini tuh kalau kita klik, kita bakal dilempar ke browser dan ditunjukin basic rules yang ada di dalam One Piece card game. Tapi nggak gua cover, jadi kalian bisa cek sendiri. Ini apps tuh ada di iOS sama Android, jadi kalian bisa download di mobile kalian masing-masing. Lanjut, ada pilihan Luffy sama Kaido. Ini tuh kayak player selection di game-game pada umumnya, tapi kalau di sini lebih jadi ke leader selection. Game pertama kita bakal nyobain leader Luffy. Kalau kita klik confirm, kita bakal lihat decklist yang bakal kita mainin. Kita bisa lihat deskripsi sama efek-efek kartu yang ada di deck ini. Terus ini tuh sama persis dari starter deck 01, starter deck yang pertama keluar. Di sini udah ada stage, event, sama karakter yang tadi di awal video gue udah jelasin peraturannya. Masing-masing punya efek atau ability yang beda-beda. Jadi balik lagi kalau kita mau ngerti ability atau efek dari kartu yang kita punya, ya banyakin main. Nah, makanya menurut gua tuh ini aplikasi cocok banget buat orang yang mau nyoba main sambil belajar, tapi belum mau lawan orang langsung, jadi lawan bot dulu. Nah, kita juga bisa lihat isi deck Kaido. Ini tuh deck dari starter deck 04. Dia tuh base warnanya ungu. Jadi daripada kita lama-lama, mending langsung aja kita mainin gamenya. Baturu Statu. Tiap awal main kita pasti draw 5 kartu, terus kita bisa milih di keep atau di redraw, ada juga istilahnya itu mulligan. Kalau kita lihat sih sekarang kartu gua yang gua dapat enak, ada 1 cost, 3 cost, stage, sama event, dan menurut gua kita udah punya tempo dari awal, jadi gua milih buat di keep kartunya. Di turn pertama orang yang jalan duluan itu cuma dapat 1 don, terus orang yang jalan kedua dia tuh dapat 2 don plus draw 1 card dari deck. Ini karena gue cuman punya 1 don, terus gua ada karu, jadi gue play karu untuk turn end. Nah, tuh Kaido ngambil 2 don, terus narik 1 kartu dari deck. Habis itu giliran kita dapat 2 don. Nah, di sini kayaknya gua better langsung naruh stage, soalnya itu efek lumayan nambahin power. Habis itu efeknya Luffy, dia bisa ngasih 1 rested don ke karakter atau leader. Nah, jadi gue bisa nyerang 2, 1 pakai karu 5.000 ke 5.000, habis itu 6.000 ke 5.000. Nah, ini tuh trigger namanya. Jadi kalau ketika kita menyerang live, terus kartu yang diambil dari live itu punya trigger, bisa diaktifin. Nah, kadang-kadang tuh ada trigger yang efeknya beda sama main. Kalau ini efeknya kan beda. Dia cuman ngasih 1 don dari don deck ke don cost area tapi aktif. Oke, enter. Oh, Kaido ngeluarin Queen. Dia punya efek on play. Si Kaido nyerang kita. Karena powernya sama, 5.000 ke 5.000, kita bakal tetap kena damage. Salah satu cara buat bisa kita nggak kena damage, tadi kita pakai counter. Ada beberapa kartu, karakter atau event yang punya counter. Kayak ini si Usopp, dia punya counter 1000. Jadi kalau kita pakai ditambahin ke leader kita,
leader kita jadi 6.000, terus damage yang diserang ke kita nggak bakal masuk. Oke, sekarang down kita ada 5. Kita sebenarnya bisa ngeluarin Luffy ini, tapi gue tuh rada takut kayaknya dah. Kalau nggak salah tuh Kaido punya kartu yang bisa nge-trash karakter kita dari area kita. Jadi kayaknya gue bakal mainin Sanji, terus ngasih Sanji 2 down, soalnya dia punya efek rush kalau ditempel 2 down. Nah enaknya Luffy ini, dia tuh bisa make rested down. Jadi kita tinggal ngasih 1 aktif down aja ke Sanji, terus dia dapat aktif. Maksud gua dia dapat rush. Ini gue serang, dia punya blocker Queen. Nah kan kalau blocker dia gantiin target, jadi yang kena damage-nya tuh si blockernya. Next gua bakal nyerang 5.000 ke 5.000, si Kaido ngasih counter. Gue masih punya 2 down, gue kasih Karu biar bisa nyerang lagi. Oke, dia counter lagi. End turn. Ulti. Efeknya minus 1 down, ngeluarin patch 1 di hand. Ini karena gua nggak punya kartu counter, jadi mau nggak mau gue terima. Gue attack lagi. Itu musuh ada yang rested, jadi bisa kita serang. Kayaknya gue bakal nyerang pakai Karu dulu. Ini kan sama-sama 3.000, jadi bakal kena damage. Di situ gue bakal mainin Luffy, pakai efek rush, terus nambahin Sanji biar dia 5.000 supaya bisa nyerang Kaido. Terus gue juga pakai efek stage, nambahin 1.000. Nah yang sebenarnya yang bisa bikin kita nyicil musuh, entah itu nyicil life atau nyicil kartu tangan mereka, paling enak tuh kita nyerang pakai 7.000. Kalau misalnya musuhnya 5.000. Soalnya dia mau nggak mau harus pakai minimal 2 kartu counter 2.000 sama counter 1.000. Kalau misalnya mereka cuma punya 3 counter 1.000, berarti mereka harus pakai 3 kartu dari tangan. Sanji saya ke trash. Kita tag dulu, mau nyari kartu ya kan dari live, soalnya biar lumayan punya banyak chance bermain kalau misalnya kita punya banyak kartu di tangan. Ini kita sama-sama tinggal 1 live, tapi kartu boardnya si Kaido ini udah ada 4. Terus kayak chance dia nyerang banyak tuh bisa berkali-kali ke kita. Jadi terus juga counter gua kayaknya nggak bakal cukup buat nahan itu semua. Jadi kayaknya gue bakal langsung go for the kill. Ini mainin Luffy, punya efek rush,
langsung all in ke Kaido semua karena gue bisa nyerang 4 kali pakai Karu 5.000, terus pakai Luffy paling gue bikin 7.000. Ada efeknya Luffy juga, Luffy leader. Ada efek stage gue juga. Ini gue bakal bisa nyerang. Kita cicil dulu pakai Karu, ngabisin counternya Kaido. Nah, habis itu serang pakai Luffy. Kita bikin 7.000. Di tag berarti Kaido masih punya chance counter, ada 5 kartu. Dan masuk. Jadi Kaido udah gak punya counter lagi. Jadi mau gak mau dia nge-tag damage 7.000 ke 7.000. Akhirnya gue menang. Kayak yang gue bilang di awal tadi, kita bakal menang kalau misalnya serangan kita masuk ketika life musuh udah 0. Next, kita mainin Kaido. Sejujurnya gue rada lupa juga efek-efek kartu yang ada di ini. Nah, si Kaido ini tuh dia starter deck 04. King minus 1 down. Oke. Let's go. Nah, ini kartu yang kita dapat pertama. Kayaknya gue bakal mulligan. Jadi redraw, ganti kartu. Nah, lumayan. Di early-nya bisa bermain. Kayak yang gue bilang tadi, di turn pertama masing-masing tuh belum boleh nyerang. Jadi cuman bisa naruh karakter. Ini gue tag. Dapat Wushu. Efeknya dia punya trigger. Jadi kita bisa mainin. Terus pada saat on play dia punya efek lagi. Tapi kita harus ngebayar 1 don. Nah, don yang dibayar itu kita bisa milih mau don rested apa don yang aktif. Karena kita sama-samanya rested, jadi ya gue bayarnya pakai yang don rested. Ini gue counter aja. Nyerang aja dah. Don 3. Kita cicil 5.000 ke 5.000. Kasih lagi don 2 ke Wushu. 5.000 ke 5.000. Next. Ada lagi si Sanji. Nami. Efeknya lumayan nih. Kayak leader Luffy. Trigger. Ambil 1 don, ambil 1 di deck. Ini kita counter.
kita punya stage. Dia tuh efeknya bisa ngambil down dari down deck, tapi posisinya rested. Gue tuh rada lupa juga efek-efeknya. 6 down. Mainin stage. Ngancurin Sanji dulu. Terus Sasaki aktif efek minus 1 down, draw. Terus kita aktifin efeknya stage, down kita balik lagi. Serang leader di counter. Zoro. $7.000. Nggak bisa kita counter. Jadi pas. Nih gue misplay. Sebenarnya bisa counter. Cuman tadi gue udah nggak punya satu aktif down, jadi nggak bisa ngaktifin ini. Ini tuh bisa counter nambahin 4.000. Tapi harus punya satu aktif down. Tadi 0. Jadi nggak bisa gue aktifin. Ya malum lah. Misplay newbie. Sekarang gue mainin king. Pakai efeknya. Minus 1 down. Sulit Zoro. Terus kita pakai lagi efek stage, balikin down. Jadi nggak rugi. Cici lagi, ngabisin kartu tangannya Luffy. Nah kan, lupa lagi gue, nggak punya satu aktif down. PA. Jangan seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa tuh nyisain 1 atau 2 down yang aktif. Gawat ini. Ditambahin semua ke Frankie. Seribu. Nggak bisa. Trigger. Ini baru bisa kita counter. Tadi tuh gue kayaknya misplay yang trigger event card. Dia kan efeknya ngambil 1 down. Padahal di turn ini gue otomatis pasti punya 10 down.
Jadi kayak percuma aja gitu tadi efeknya. Nah sekarang kalau kita lihat board musuh, ini tuh next turn kita bakal kalah karena mereka bisa nyerang banyak banget. Jadi kayaknya mau nggak mau gue juga harus bisa all in di sini. Kita panggil Kaido. Efeknya hancurin satu musuh minus 5 down, terus dia dapat rush. Kita hancurin Zoro. Kita buang 5 yang rested. Balikin pakai stage. Terus cek ombak dulu dah. Serang pakai Kaido gua. 5.000 ke 5.000. Detect. Kita pakai King. Wait. Langsung aja pakai Kaido. 10.000 ke 5.000. Soalnya dia cuma punya 2 kartu. Gak mungkin bisa nge-counter sampai 11.000. GG. Oke, itu dia gameplay One Piece card game dan penjelasan basic rules yang ada. Sebenarnya ada juga simulator One Piece, tapi itu bukan official ya. Dan di situ kalian bisa build deck sendiri, terus dipakai buat battle lawan orang lain online. Gue juga sekarang latihannya di situ, sekalian nyoba-nyoba build deck sendiri di sana. Kalau kalian baru mulai, mungkin bisa fokus dulu ke hafalin efek-efek kartu yang ada di deck kalian, manajemen down, sama timing serangan. Itu sih yang menurut gue bisa nentuin menang kalahnya. Terus, buat kalian yang udah lebih dulu main, boleh banget dong kasih tips and triknya di kolom komen, supaya yang lain bisa belajar. Sama gue juga bisa nambah skill. Thank you buat yang udah nonton. Selamat bermain, dan bye-bye.